قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Para jemaah sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Salah satu kewajiban yang kita kerjakan pada detik ini adalah menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut semakin meridhai langkah kaki kita, meridhai kemudian perbuatan-perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini, di hari Jumat yang semoga Allah berkahi ini, kita akan membahas sebuah kajian yang bertemakan sebab-sebab ikhlas atau kiat-kiat dalam meraih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa semua amal soleh apapun bentuknya, baik itu zikir, salat, puasa, bakti kepada orang tua, mendidik anak, kemudian taat kepada suami, dan semua amal soleh tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua adalah dengan kita ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengerjakannya. Makanya ada dua hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama ada dua hadis di mana ini menjadi pondasi dalam kita beragama. Yang pertama, hadis berkaitan dengan keikhlasan, innamal a'malu binniyat. Jadi semua disebutnya ini dengan madaruddin. Semua poros agama kembali kepada hadis ini. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, poros agama yang kedua adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bukan dari petunjuk kami, maka itu tertolak. Ya, makanya inilah yang menjadi poros agama dan ini yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah, amal ketaatan. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah apa yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembicaraan kita insyaallah akan kita titik beratkan kepada keikhlasan. Ini pembahasan yang akan kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ikhlas secara bahasa artinya murni. Ya, jadi ikhlas secara bahasa artinya murni, bukan tulus. Ya. Tulus, kemudian apa lagi? Rela, itu yang banyak dipahami sebagian orang atau kebanyakan orang bahkan. Maka yang benar ikhlas itu adalah murni artinya. Makanya disebut misalnya kita punya emas ya, murni itu namanya al-zahabu al-khalis, emas murni 24 karat ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian kalau emas itu tidak murni maka tidak dikatakan khalis dalam bahasa Arab. Maka demikian pula misalnya air ya, murni air tidak tercampur apapun maka disebut dengan al-ma al-khalis, air yang murni. Demikian pula dengan amal soleh yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang murni tidak tercampur dengan tujuan-tujuan dan niat lain, maka itu amal disebut dengan amal yang ikhlas atau amal yang khalis. Sebaliknya ketika amal soleh tersebut
bercampur dengan keinginan-keinginan dari perkara-perkara duniawi, berarti amal sholat tersebut tidak lagi ikhlas, melainkan sudah tercemari. Ya, seperti air sudah kita cemari, misalnya entah dengan kopi, dengan teh, atau dengan apapun, sudah tercemari, tidak lagi dinamakan dengan ikhlas. Ya. Baik, itu ikhlas secara bahasa. Adapun ikhlas secara istilah syar'i, ikhlas adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau at-ta'abbud yaitu beribadah kepada Allah dengan tujuan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga ganjaran-ganjaran akhirat. Dan juga ganjaran-ganjaran akhirat. Baik. Sebelum kita terangkan berkaitan dengan makna dari keikhlasan, yaitu beramal semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah dan juga ganjaran-ganjaran akhirat, kita berbicara tentang dalil dari keikhlasan. Dalil dari keikhlasan. Insyaallah di antara ayat yang kita hafal semuanya yaitu surat Al-Bayyinah. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," ila akhir ayat. Dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah. Jadi mereka enggak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas memurnikan agama hanya untuknya. Jadi mukhlisin, murni ikhlas, lahu baginya, bagi Allah, ad-din, agama. Jadi agama yang kita jalankan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata lahu maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat yang ada di dalam surat Al-An'am, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," ibadahku atau sembelihanku, "wa mahyaya," bahkan hidupku seluruhnya, "wa mamati," dan bahkan matiku, lillah, karena Allah, untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Baik, ini diantara dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk ikhlas dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kemudian dalil lain, misalnya surat, ini insyaallah kita hafal juga, surat Al-Lail, ya, dari juz 30. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail di ayat yang ke-20, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Jadi ini berbicara tentang infak, ya. Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Jadi mereka berinfak itu, atau seorang berinfak itu bukan karena orang itu pernah berjasa kepada kita sehingga kita balas jasanya, bukan. Nah, dan ayat ini berbicara tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau berinfak benar-benar semata-mata karena Allah. Ya, sampai-sampai tentang sabab nuzul ayat ini. Jadi Abu Bakar itu orang yang banyak memerdekakan budak-budak, dimerdekakan. Begitu saja, gitu ya. Karena banyak orang menuduh Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan kufar Quraisy atau dari kalangan orang-orang musyrik, ini Abu Bakar dia membebaskan budak karena nanti si budak-budak ini akan dijadikan budak lagi. Jadi membebaskan budaknya bukan karena Allah atau karena kepentingan lain. Itu tuduhan orang-orang kafir.
Namun kemudian Allah turunkan ayat ini. Abu Bakar berinfak semata-mata karena Allah, bukan karena ada nikmat yang perlu dia balas, ada jasa yang perlu dia balas. Kata Allah kemudian, illa batigha, tidak ada niatan lain kecuali ibtigha, mengharap wajhi rabbil a'la, wajah Rabbnya yang paling tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib setiap amal soleh kita didasari dengan keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita berbicara tentang masih terkait dengan niatan kita dalam beribadah. Tadi ikhlas itu maknanya pertama apa? Mengharapkan wajah Allah, yang kedua mengharapkan balasan akhirat. Nah, jadi ini biar kita lebih paham lagi secara detail. Artinya dalam niatan ibadah kita, dalam niatan ibadah kita tidak boleh ada niatan lain kecuali dua perkara ini. Dalam niatan ibadah kita tidak boleh ada niatan lain kecuali dua perkara. Yang pertama mengharapkan ridha Allah. Yang pertama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Surah An-Nisa ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah." Dan barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, dan barang siapa yang melakukan itu, yang berbuat demikian, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, lihat ya, jadi Allah mengatakan siapa yang melakukan itu semuanya hanya mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Maka ayat ini menjadi dalil bagi kita semuanya bahwa amal soleh tidak boleh dikerjakan kecuali niatannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan ganjaran atau balasan yang ada di akhirat. Ingat, bukan yang ada di dunia, tetapi yang ada di akhirat. Untuk mendapatkan balasan, ganjaran, pahala yang ada di akhirat dan bukan yang ada di dunia. Entah itu kesehatan, entah itu agar bugar, entah itu diluaskan rezekinya, entah itu dimudahkan urusannya. Itu perkara duniawi semuanya. Apa dalilnya dari tujuan ibadah itu dengan niatan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan ganjaran akhirat? Yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-19. Surat Al-Isra ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa menghendaki, barang siapa yang ingin, barang siapa yang berniat. Apa niatannya? Al-akhirah. Niatannya adalah akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Artinya ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mengizinkan ketika kita ibadah niatannya adalah ganjarannya akhirat. Ya, ganjarannya
balasan-balasan yang ada di akhirat. Pertanyaannya, akhirat itu mulainya kapan? Kehidupan akhirat itu mulainya kapan? Hah? Kapan? Hari kiamat? Bukan. Akhirat itu ketika seorang hamba terpisah rohnya dengan jasadnya, dia sudah berpindah ke alam akhirat. Ya. Jadi sekarang ada orang yang sudah di negeri akhirat, yaitu di alam kubur. Gitu. Itu persinggahan pertama akhirat adalah alam kubur, yang disebut juga dengan istilah alam barzakh. Itu persinggahan pertama. Jadi ada orang-orang yang sudah berada di alam akhirat, itu di alam barzakh. Karena Nabi mengatakan ketika Utsman radhiyallahu anhu berdiri di depan kubur, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah alam kubur, ya, bukan kuburan. Alam kubur itu adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Baik, jadi surat Al-Isra ayat 19 ini menunjukkan Allah mengizinkan kita niatan ibadah itu agar bisa mendapatkan balasan akhirat. Dan balasan akhirat pertama diantaranya adalah kenikmatan kubur. Ditemani oleh seorang makhluk, ternyata dia adalah amal soleh kita, kan begitu ya. Ada orang nanti masuk ke kuburan, maka dia akan ditemani oleh satu sosok. Sosoknya sosok dirinya sendiri. Nah, kalau dia orang soleh, maka ditemani dengan sosok yang indah, yang wanginya luar biasa. Tetapi kalau dia orang yang buruk, banyak berbuat keburukan, maka ditemani dengan orang buruk tersebut yang wanginya, yang aromanya naudzubillah min dzalik, ya. Aromanya seburuk-buruk aroma yang pernah ada. Nah, maka kalau kita berharap misalnya amal soleh, saya beramal soleh agar dilapangkan kuburnya, agar dibentangkan kuburnya, itu termasuk ikhlas dalam beramal. Kemudian agar diringankan hisabnya, agar bisa minum dari telaga Nabi, agar dimudahkan berjalan di atas sirat, agar dimasukkan ke dalam surga, agar satu surga dengan orang soleh, satu surga dengan Nabi, maka boleh. Ya, karena ganjaran yang kita niatkan, balasan yang kita niatkan berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kenapa kita perlu jelaskan ini? Karena ada sebagian, dan ini ya, ini pemahaman yang datang dari orang-orang sufi. Pemahaman yang datang dari orang-orang sufi. Apa yang mereka katakan? Ilahi, apa dalam lagunya itu kata mereka? Lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, lihat. Ini dari orang-orang sufi. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan cuma untuk mendapatkan ridho Allah. Udah itu aja. Ridho Allah aja, enggak surga, enggak dimudahkan hisabnya dan lain-lainnya. Ya, makanya kata mereka dalam syairnya itu, aku tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Terus mau kemana gitu kan? Ya, mau kemana kan? Cuma pilihannya dua, kalau nggak surga, neraka. Ya, jadi lastulil firdausi ahla, wala aku 'alan nar jahim. Saya nggak kuat kalau neraka jahanam, itu jahim nggak kuat. Tapi masuk surga nggak pantas saya. Ya, nah makanya ada bahkan sebagian ungkapan mereka mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu hanya semata-mata ingin mengharapkan ridhomu. Seandainya dalam aku beribadah ada niatan selain ridhomu, yaitu niatan agar aku masuk surga, maka haramkan atasku surga. Itu coba sampai berkata begitu orang sufi. Ya Allah, kalau ada niatan dalam hatiku dalam beribadah ini, ada niatan agar diberikan balasan surga, maka haramkan atasku surga. Dan kalau ada niatan dalam ibadahku agar aku dihindarkan dari api neraka, maka azablah aku di dalam neraka. Karena aku beribadah semata-mata hanya ingin karena ridhomu, bukan karena ingin masuk surga, atau bukan karena ingin dihindarkan dari neraka. Ya, itu perkataan sebagian mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, padahal lihat sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ini, siapa yang menginginkan akhirat, siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menggapai tujuan itu,
maka Allah akan balas. Allah akan berikan apa yang mereka usahakan tersebut. Salam. Baik, ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Allah mengizinkan hanya dua saja niatan. Ya, Allah mengizinkan hanya dua. Yang pertama sekali lagi niatannya adalah ridha Allah. Tahu ridha Allah? Agar kita diridhoi Allah. Yang kedua, dan ini puncaknya tentunya, yang kedua adalah balasan akhirat. Bagaimana kalau balasan duniawi? Balasan duniawi itu didapatkan bukan diniatkan. Balasan duniawi itu didapatkan, dan itu bisa jadi Allah kasih, bisa jadi enggak. Paham maksudnya? Jadi kalau kita beramal soleh, pasti enggak dapat balasan duniawi. Enggak pasti. Kalau pasti dapat balasan duniawi, pasti Nabi yang paling banyak duniawinya. Ya enggak? Kaya enggak mungkin susah. Ya, nggak mungkin diuji. Kenapa? Karena paling soleh itu dah, manusia paling soleh sudah. Maka sudah paling berhak mendapatkan balasan duniawi. Itu Nabi SAW. Tetapi agama tidak diniatkan untuk urusan duniawi, melainkan untuk urusan ukhrawi semuanya. Baik itu ridha Allah ataupun ganjaran-ganjaran lain yang berkaitan dengan akhirat. Nah, tetapi kalau akhirat pasti, misalnya benar-benar kita ikhlas, benar-benar kita sesuai tuntunan Nabi SAW, maka pasti Allah balas di akhirat, pasti, nggak mungkin tidak. Kalau duniawi enggak. Ya, jadi kalau duniawi enggak mesti. Ya, banyak orang soleh tapi hidupnya susah, hidupnya sempit, gitu ya, dan seterusnya. Tetapi kalau bahkan orang yang membangkang, orang yang durhaka, justru sebaliknya Allah berikan kelapangan dalam hidupnya. Ya, lihat orang-orang kaya, lihat orang-orang yang diberikan Allah bentangan urusan duniawinya, datang dari mana? Orang-orang kafir justru. Ya. Karena dunia tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Baik. Lantas bagaimana seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada niatan duniawi? Sebagian ulama mengatakan kalau niatan duniawinya hanya datang saja, tapi niatan akhiratnya yang utama, maka sudah tercemar. Ya, kita tadi punya gelas berisi air, dikit aja udah tercemar belum? Udah tercemar, walaupun cuma sedikit. Beda, nggak ada satu butir kopi atau misalnya nggak kecelup sama teh celup itu, ya sudah murni air, gitu ya. Tetapi kalau sudah tercemar, maka sedikit pun dinamakan ini air sudah tercemar. Gitu. Demikian pula ketika kita beramal soleh, beribadah, ada keinginan duniawi, berarti sudah tercemar keikhlasannya. Makanya berat ya. Ini sebab kenapa ikhlas itu berat, karena begitu. Nggak boleh ada niatan lain kecuali akhirat. Nggak boleh ada niatan lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Makanya kita akan bicara berkaitan dengan kiat-kiatnya juga. Baik. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meniatkan akhirat demi dunia. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Hud. Allah katakan di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Nah, ini ancaman dari Allah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari niatan duniawi dalam setiap amal soleh kita. Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Siapa aja yang pengen kehidupan dunia? Wa zinataha, dan perhiasannya.
nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan sempurnakan kepada mereka amalan-amalan mereka. Jadi ketika mereka meniatkan akhirat atau meniatkan ibadahnya karena duniawi, kata Allah apa? Kami kasih nanti dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, bahkan mereka tidak akan pernah dirugikan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Nauzubillah, ya. Jadi orang yang meniatkan amal solehnya adalah niatan duniawi, Allah kasih dunianya, tapi nanti di akhirat nggak ada balasan bagi mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan terhapus semua amal-amal yang pernah mereka kerjakan. Wa batilun, dan salah apa yang mereka kerjakan, maka ya'malun. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang sahih, berbicara tentang orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Siapa mereka? Bukan orang kafir, bukan. Yang pertama masuk neraka, api neraka pertama kali dinyalakan adalah untuk orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar, kelompok yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Siapa itu diantaranya? Yaitu orang yang bersedekah bukan karena Allah, orang yang hafal baca Quran bukan karena Allah, orang yang berjihad bukan karena Allah. Yang bersedekah dia mengatakan aku karena Allah, tapi kata Allah, bohong kamu. Kamu bersedekah bukan karena aku, tetapi kamu bersedekah hanya untuk dikatakan kamu adalah seorang yang dermawan. Kemudian yang kedua, dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku hafal Quran, baca Quran, mendakwahkan Quran karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu mengatakan itu semuanya, mengerjakan itu semuanya hanya ingin dikatakan qori. Itu ya. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan ya Allah, aku berjihad di jalan-Mu ya Allah, karena Engkau ya Allah. Maka kata Allah, bohong, dusta kamu. Kamu mengerjakan jihad itu hanya ingin dikatakan kamu adalah seorang pahlawan, dikenang oleh masyarakat. Maka tiga golongan ini kemudian diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurkan mereka ke dalam neraka. Itulah mereka golongan orang-orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah yang pentingnya ikhlas, dan memang berat ikhlas. Makanya perjuangan ikhlas sampai kapan? Sampai kita mati. Terus berusaha ikhlas, terus berjuang ikhlas. Baik. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya kita akan berbicara kiat meraih keikhlasan dalam kita beramal soleh, karena kita butuh ya. Baik. Di antaranya adalah senantiasa memohon kepada Allah. Jadi hal yang paling pertama dalam meraih apapun, jangan lupa doa. Itu yang paling pertama. Kadang kita bicara materi, bicara teorinya, tapi lupa doa sama Allah. Lupa menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita seringkali menyerahkan urusan itu kepada usaha sendiri gitu ya. Tapi lupa menyerahkan urusan tersebut kepada Zat yang mengurus semua makhluk, Zat yang menguasai seluruh hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, berusaha menyembunyikan amal. Ya, berusaha menyembunyikan amal. Dan kita berusaha menumbuhkan kecintaan, ya. Jadi dari poin yang kedua ini tambahannya, dan kita berusaha menumbuhkan kecintaan kepada amalan yang tersembunyi dibandingkan amalan yang nampak. Nah, ini berat. Jadi orang itu kalau pengen tahu ikhlas atau tidak, dia coba, ya. Apakah dia lebih senang nampak amalannya atau lebih senang tersembunyi? Kalau dia lebih senang tersembunyi, berarti ini menunjukkan orang itu ikhlas. Tapi kalau apa-apa pengen ditampakkan, apa-apa pengen dikenal orang, apa-apa pengen diperlihatkan kepada orang lain, ini menunjukkan na'udzubillah min dzalik adalah ketidakikhlasan. Kemudian di antara kiat dalam meraih keikhlasan juga adalah senantiasa muhasabah amal-amal kita, ya, senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Nah, di sini lebih rincinya adalah introspeksi amal. Benarkah karena Allah? Jadi tanyakan terus. Dan ini akan meraih keikhlasan. Tapi kalau kita nggak peduli, ya sudah, kita jalan aja. Cuma ternyata bukan karena Allah. Benar nggak karena Allah? Benar nggak karena Allah? Kalau nggak karena Allah, luruskan biar karena Allah. Kalau karena manusia, maka luruskan agar apa yang kita kerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Nah, kalau kita punya teman yang menurut kita, ya kita kan nggak tahu hati orang, ya, tapi kita tahu dia terlihatnya kita berbaik sangka kepadanya bahwa dia ini kalau beramal ikhlas, maka bersahabatlah dengannya, ya, bertemanlah dengannya agar memberikan dampak positif kepada kita. Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap agama kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama siapa? Temannya. Berarti kalau temannya ikhlas bisa pengaruh sama keikhlasan kita. Tapi kalau temannya tukang ria, apa-apa pengen ditampakin itu, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Ya, apa-apa pengen di-update gitu, ya. Apa-apa di-upload. Maka ya, khawatir mencemari keikhlasan kita. Kemudian berikutnya, nah ini juga penting. Jadi mengilmui apa keutamaan ikhlas. Ini apa yang kami kaji ini belum hanya setitik, ya, hanya setitik dari pembahasan ikhlas. Ikhlas itu pembahasan luas sekali. Apa keutamaannya dan seterusnya itu dikaji agar hati itu termotivasi. Jangan sampai amalannya itu benar-benar dunia saja gitu. Atau amalnya karena dunia, jangan. Maka harus jiwa ini atau diri ini dimotivasi dengan keutamaan-keutamaan tentang keikhlasan. Nah, seperti seorang wanita pezina, kita tahu, ya, kisahnya. Seorang wanita pezina. Jadi zinanya bukan sekali dua kali, pezina. Dia memberikan minum kepada seekor anjing itu. Nah, itu kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengomentari, bukan karena berikan minumnya aja, bukan, tapi karena keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena minuman itu gak seberapa, banyak amalan-amalan yang lebih besar, tapi amalan yang kecil karena keikhlasan itu yang menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana tidak ikhlas? Bayangkan wanita tersebut bagaimana tidak ikhlas. Dia memberikan minum kepada seekor anjing. Mungkin gak kita minta jasa dari seekor anjing? Bayar ya nanti kalau saya kasih minum, gak mungkin.
Ya, jadi nggak mungkin dia minta jasa, minta balas jasa nggak mungkin. Atau nanti diungkit gitu ya. Dulu saya pernah kasih kamu minum, gantian sekarang, nggak mungkin. Ya. Atau bantu saya sekarang, nggak mungkin. Kemudian dia melelahkan dirinya dengan dia turun ke sumur. Kemudian dia saat itu tidak ada yang melihat siapapun kecuali dia, anjing, malaikat Allah, hanya itu saja. Nggak ada yang lihat siapapun. Maka bagaimana dia akan riya? Ya nggak mungkin dia akan ria sama siapa, anjing nggak bakal muji-muji dia gitu ya, nggak mungkin. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim ini menunjukkan bagaimana ikhlas yang ada dalam hati seorang wanita tersebut dalam beramal, sehingga dengan sebab ikhlas Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah memasukkan dia seorang pezina tersebut ke dalam surganya. Jadi senantiasa memotivasi diri kita dengan motivasi keutamaan keikhlasan. Kemudian yang berikutnya, yakin bahwasanya Allah melihat semua amal kita. Jadi meyakini Allah itu melihat semua amal kita, termasuk juga urusan hati kita. Itu harus yakin. Jadi banyak ya kita, misalnya kita ngasih kemudian tanya sama orang ikhlas nggak? Ikhlas kok. Ya, nah Allah yang tahu ucapan kita dengan hati kita itu selaras atau tidak. Makanya kalau lisan kita bilang ikhlas, nggak mesti hati kita ikhlas. Dan jangan bergampang-gampangan kita menganggap diri kita sudah ikhlas, jangan. Karena urusan ikhlas ini urusan yang berat ya, bukan urusan yang mudah. Kemudian meyakini bahwasanya Allah akan membalas semua amalan. Nah kalau kita yakin itu, maka sekalipun gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang dengar, gak ada orang yang tahu, gitu ya, maka kita yakin amalan tersebut pasti dibalas sama Allah. Karena kenapa? Coba rata-rata orang gak ikhlas kenapa? Karena pengen dilihat biar dipuji, pengen dapat balasan kan, biar dikenal, biar nanti misalnya kalau kita punya kepentingan dia bantu kita. Nah itu. Tapi kalau semata-mata kita berharap balasan dari Allah, ya sekalipun orang nggak tahu, maka nggak peduli kita. Karena kita yakin bahwasanya Allah pasti menghisab, pasti membalas setiap amalan seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, berusaha menumbuhkan kecintaan kepada Allah lebih besar. Kalau tumbuh rasa cinta kita lebih besar kepada Allah, ya sudah, kita hanya berharap dari Allah. Kenapa tumbuh kita berharap dari manusia? Karena berarti kita masih peduli ya dengan pujian, dengan sanjungan, dengan harapan, dengan kebergantungan kepada manusia. Baik, ini diantara kiat kita membahas tentang kiat-kiat keikhlasan ya. Baik, yang berikutnya mungkin ini menjadi penutup dari kajian kita. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik langsung atau melalui tulisan ya. Kita akan berbicara tentang kapan seseorang dikategorikan ikhlas. Kalau kan tadi kan caranya. Sekarang bagaimana kita mengetahui apakah kita ikhlas atau tidak? Jadi apa disebutnya? Dhabit ya, dhabit itu timbangan ya, timbangan kita ikhlas atau tidak. Yang menjadi pertimbangan apakah kita ikhlas atau tidak, apa saja? Yang pertama, dia tidak beramal untuk dilihat dan didengar oleh manusia. Makanya koreksi, saya beramal untuk siapa ini? Nah, kalau bukan karena manusia, baik itu didengar ataupun dilihat, berarti ikhlas dia. Yang kedua, hatinya tidak
bergantung kepada pujian dan celaan manusia. Hatinya tidak bergantung kepada pujian atau celaan manusia. Jadi kalau dia beramal ya jangan kemudian biar orang memuji saya atau biar orang nggak mencela saya. Dia nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Entah itu dicela, entah itu dipuji, itu urusan belakangan. Kemudian yang ketiga, nah tadi sedikit disinggung bahwa menyembunyikan amal dan merahasiakan amal lebih dia cintai dibandingkan menampakkannya. Ya, ada memang amalan-amalan yang nggak bisa disembunyikan seperti sholat berjamaah, kajian, itu yang nggak bisa disembunyikan. Tetapi ketika ada amalan-amalan yang mampu disembunyikan, lebih dia cintai dibandingkan amalan yang ditampakkan. Kemudian tidak bertambah, jadi maksudnya tidak menambah amalnya karena dilihat oleh orang lain. Jadi misalnya biasanya sholat sunnah 2 rakaat tiba-tiba jadi 4 rakaat gitu. Biasanya ngajinya cuma 1 halaman, ada orang jadi sejuz gitu ya. Nah ini tanda riya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hendaknya senantiasa merasa banyak kekurangan. Ya, senantiasa merasa banyak kekurangan. Bahkan merasa diri kita nggak punya keutamaan, nggak punya kelebihan. Dan kelebihan atau keutamaan itu hanya milik Allah. Nah coba kalau kita merasa wah ikhlas, udah bener, lurus, nah ini bahaya. Tapi kalau merasa diri ini kurang, merasa diri ini selalu gak ikhlas, maka dia akan mengusahakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa beristighfar setelah beramal. Bahkan kata Syekh Sa'di, jadi bukan sholat aja istighfar itu. Setiap kali kita beramal beristighfar, banyak istighfar, astagfirullah. Bukan berarti mengkhususkan ya, tapi ya perbanyak istighfar, termasuk setiap beramal. Kemudian hendaknya dia berbahagia dengan bimbingan Allah terhadap amal soleh. Jadi ketika Allah mudahkan kita beramal soleh seperti menghadiri kajian contohnya, mendapatkan ilmu, itu harus ada rasa bahagia dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini menunjukkan timbangan keikhlasan dalam diri kita. Ini tanda ya, ini tanda kiat, kemudian timbangan dalam ikhlas. Adapun memastikan diri kita ikhlas maka tidak mungkin. Nggak ada ya, nggak ada caranya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang memastikan kalau kita sudah ikhlas, nggak ada yang bisa. Karena ini semuanya perkara yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Hanya saja kita diperintahkan untuk mengambil sebabnya, menjalankan cara-caranya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakannya. Ustaz, ya. Boleh gak rasa ikhlas itu belakangan, Ustaz? Belakangan dalam artian kita awalnya kepaksa dulu gitu. Kepaksa, contohnya kita mau sedekah cuman mau ngasih banyak itu ya berat, kita paksakan dulu lah gitu. Nanti ikhlas itu sambil berjalan gitu. Boleh, Ustaz? Bagaimana? Ikhlas itu di awal ya, niat itu di awal kan, innamal a'mal binniyat, amal tergantung niat. Jadi kan ini orang beramal baru niat gitu kan. Kalau mengusahakan itu yang antum tanyakan itu maksudnya mengusahakan ikhlas. Ya kalau dikatakan boleh karena kita berusaha ikhlas. Tapi kalau dikatakan semestinya ya dari awal. Jadi kita kerjakan luruskan niat karena Allah SWT.
Jadi kalau dikatakan berat, nggak masalah berat, yang penting ikhlas. Kalau orang berjihad berat nggak berat, ya, ikhlas berat nggak berat, cuma kita usahakan. Gitu. Makanya antum misalnya tadi mengikhlaskan, mengusahakan ikhlas, kemudian mengeluarkan. Nah yang berat ini kalau kita biasa maka menjadi ringan. Sudah ringan karena pertama kita sudah mengusahakan rasa berat tersebut, tetapi ketika berlalunya waktu maka insya Allah menjadi perkara ringan. Ya, tetapi jangan kalau kalimatnya boleh nggak belakangan ikhlasnya. Terus sebelumnya berarti karena siapa? Karena apa? Terpaksa ya nggak bagus juga ibadah terpaksa. Ya, karena la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi harus benar-benar. Makanya beda ya. Beda antara orang yang ibadahnya karena kerelaan, ibadahnya ringan, dengan orang ibadahnya berat. Yaitu ibadahnya cacat. Makanya syarat sempurnanya ibadah tadi pertama ikhlas, yang kedua ittiba, kemudian yang ketiga dia lakukan dengan semangat. Kan orang semangat ringan berarti kan. Tapi kalau orang berat, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, berarti cacat di sini, di poin ketiganya cacat. Kemudian yang keempat adalah bersegera dalam beramal saleh. Ada orang tiga ikhlas, ittiba, kemudian ringan, tapi ditunda-tunda nanti aja deh, cacat juga ibadahnya. Walaupun diterima, tapi ada kekurangan di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain. Ya, silakan. Kalau misalnya kita ingin beramal soleh tapi kita kayak takut akhirnya dia ini takut jadi kayak ikhlas terus akhirnya kita nggak jadi untuk beramal soleh. Itu nggak boleh ya. Ada perkataan Fudail bin Iyad, barang siapa yang meninggalkan amalan karena manusia itu riya, itu justru nggak boleh. Jadi yang harusnya dikerjakan seperti apa? Ya ketika kita terbesit untuk beramal soleh, kemudian terbesit dalam hati, aduh takut riya, dilawan. Jangan ditinggalkan amalnya. Terus nanti kalau meninggalkan amal karena manusia bisa syirik. Berarti kita mengedepankan manusia daripada Allah. Dengan kita meninggalkan amal karena manusia. Harusnya kita mengerjakan karena Allah. Kita lebih memilih meninggalkan amal karena manusia. Berarti bisa syirik itu. Maka sikap yang kita ambil adalah kita lawan rasa riya tersebut, perasaan riya tersebut atau sum'ah yang lainnya, sehingga kita luruskan semata-mata karena Allah. Jadi nggak boleh meninggalkan karena hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita baca Quran, kita tunda sebentar biar orang pergi dulu, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti ditinggalkan gitu. Kalau menunda sebentar misalnya agar kita tahu itu bisa lebih ikhlas, maka insya Allah tidak tercela. Ada lagi? Kita bagi kalau misalnya kan kalau kita tadi kan sudah pernah bilang kalau misalnya kita menceritakan sesuatu amalan apa itu dari dia. Tapi kalau konteksnya kita mau menceritakan, contohnya ada temannya antum kegiatan seharian itu gimana sih? Itu gimana sih? Apakah itu juga termasuk dia? Ketika kita mengabarkannya, Ya. Tergantung niat kita. Kembali ke niat kita. Ya, makanya tadi kita berikan timbangannya. Apakah ketika kita mengabarkan agar dipuji, agar disanjung? Bukan. Nah, kalau ada maslahat kita sampaikan agar antum niatkan, luruskan. Kalau saya sampaikan dia meniru saya dapat amal jariah dari dia. Nah, kalau niatan itu maka tidak riya. Tapi kalau disampaikan, wah saya berarti kelihatan rajin nih. Kita sampaikan dengan niatan agar dipuji sama dia, masya Allah, begitu kan? Maka disitulah dia. Ya timbangannya tergantung kepada hati kita, niatan kita apa dalam kita menyampaikan apa yang ditanyakan itu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup? Dari akhwat nggak ada ya? Baik. Baik, barangkali ini yang dapat kami sampaikan ya, karena hari Jumat dan saya harus ngisi di tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'.
wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.